Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Disafira dengan NIM 18106111015. Saya dari kelas Hukum Humaniter kelas D. Saya memilih kasus yang kedua yaitu mengenai konflik Indonesia OPM dalam perspektif hukum humaniter internasional. Apakah yang menjadi pertimbangan hukum kebijakan dilaksanakannya operasi militer TNI terhadap OPM? Yang pertama itu fungsi dan perang TNI sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Fungsi TNI menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 adalah penangkal terhadap segala bentuk ancaman militer dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Penindak terhadap setiap bentuk ancaman tersebut dan pemulihan terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan. TNI memiliki tugas pokok yang diatur Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, yaitu menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Yang kedua, kebijakan operasi militer TNI. Dalam Pasal 7 Ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 dijelaskan bahwa dalam menjalankan tugas pokok TNI dilakukan dengan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang yang dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Artinya adalah pengerahan kekuatan TNI untuk melakukan OMP maupun OMSP sangat dipengaruhi oleh kebijakan dan keputusan negara sehingga TNI tidak dapat bertindak sepihak dalam melaksanakan OMP dan OMPS. Yang ketiga, operasi militer TNI terhadap TNI. Puncak tuntutan rakyat Papua Barat terjadi pada sekitar tahun 1960-an di mana banyak yang menginginkan kemerdekaan menjadi negara sendiri dan meminta kepada Belanda yang pada saat itu memegang kendali administratif melihat banyak tuntutan ini. Maka Belanda membentuk sebuah organisasi yang merupakan perwujudan demokrasi di wilayah Papua Barat dan diberi nama New Unit Rat. Nah, apakah kebijakan tersebut telah sesuai dengan hukum humaniter internasional? Yang pertama, ketentuan hukum humaniter internasional yang mengatur mengenai operasi militer yaitu di dalam hukum humaniter internasional terdapat dua peraturan yang mengatur ketentuan hukum dalam perang. Yang pertama adalah ketentuan mengenai tata cara dilakukan perang dan alat-alat yang dibenarkan untuk berperang. Ketentuan ini secara umum disebut dengan hukum Den Haag yang terdapat di dalam konvensi-konvensi Den Haag tahun 1907. Terus yang kedua adalah ketentuan yang mengatur tentang perlindungan terhadap orang-orang yang menjadi korban perang baik yang berasal dari kombatan maupun penduduk sipil. Ketentuan ini secara umum disebut dengan hukum Jenewa yang terdapat di dalam konvensi-konvensi Jenewa tahun 1949. Yang kedua yaitu ada Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi ketentuan hukum humaniter internasional yang mengatur mengenai operasi militer. Indonesia telah meratifikasi seluruh konvensi-konvensi Jenewa tahun 1949 dengan adanya Undang-Undang Nomor 59 tahun 1958. Pasal 27 Konvensi Jenewa keempat tahun 1949 menyatakan bahwa hukum Den Haag dan hukum Jenewa merupakan sumber pokok hukum humaniter internasional sehingga Indonesia juga harus mematuhi dan menaati hukum Den Haag. Indonesia juga telah meratifikasi berbagai instrumen internasional lainnya. Namun mengenai protokol tambahan 1 dan 2 tahun 1977 hingga saat ini Indonesia belum meratifikasinya, walaupun pada saat ini sudah cukup banyak negara yang telah meratifikasi kedua protokol tambahan 1977 tersebut.
Protokol tambahan 1 belum diratifikasi karena Indonesia masih merasakan keberatan mengenai apa yang dimaksud dengan bangsa yang tertera dalam pasal 1 ayat 4. Junto pasal 96 ayat 3. Protokol tambahan 2 belum diratifikasi karena masih adanya kekhawatiran bahwa protokol tambahan 2 ini akan dijadikan alat bagi pemberontak untuk melakukan tuntutan internasional. Pasal-pasal tertentu dalam protokol tambahan tersebut telah menjadi hukum kebiasaan internasional sehingga mengikat seluruh negara baik yang meratifikasi maupun tidak meratifikasinya, sehingga Indonesia termasuk di dalamnya. Keterkaitan Indonesia terhadap kebiasaan internasional diperjelas dan dapat dilihat pada pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Selanjutnya yang ketiga yaitu mengenai kebijakan operasi militer TNI terhadap OPM berbasis hukum humaniter internasional. Berdasarkan fakta yang ditentukan, dapat disimpulkan bahwa OPM belum memenuhi persyaratan tersebut hingga saat ini. Kelompok-kelompok bersenjata OPM yang ada di Papua Barat ini masih merupakan kelompok yang terpisah satu dengan yang lainnya, sehingga OPM masih tergolong dalam gerakan pengacau keamanan. Pasal 3 Konvensi Jenewa dengan tegas menyatakan standar minimum hukum humaniter internasional yang berlaku kepada semua jenis konflik bersenjata. Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 yang merupakan Common Article tidak menghambat pemerintah untuk memelihara ketertiban umum dan menjaga integritas dan persatuan dengan cara yang sah. Tetapi tetap harus mempertahankan aspek kemanusiaan yang telah diatur, sehingga dalam melakukan operasi militer untuk mengatasi gerakan pengacau keamanan dalam negeri yang salah satunya adalah OPM harus memperhatikan aspek kemanusiaan sebagai yang telah diatur dalam hukum humaniter internasional. Kesimpulannya yaitu TNI dalam menjalankan fungsi, peran, dan tugas pokok dilakukannya melalui operasi militer, baik dalam tujuan perang maupun non-perang. Kebijakan operasi militer TNI terhadap OPM telah diatur dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 34 tentang Tentara Nasional Indonesia. Pasal 14 ayat 1 junto pasal 17 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI menyebutkan bahwa Presiden mempunyai kewenangan dan bertanggung jawab atas pengerahan TNI dalam operasi militer. Sementara untuk mekanisme pengerahan kekuatan TNI dalam mengatur operasi militer juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23/59 tentang pencabutan Undang-Undang Nomor 74 tahun 1957 dan penetapan keadaan bahaya. Hukum humaniter internasional tidak mengatur secara khusus mengenai operasi militer terhadap gerakan pengacau keamanan yang satu diantaranya adalah OPM, kecuali operasi militer dalam konflik bersenjata bagi internasional maupun non-internasional. Konvensi Jenewa tahun 1949 sebagai salah satu instrumen hukum humaniter internasional telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 59 tahun 1958. Common Article Konvensi Jenewa tahun 1949 memberikan kewenangan hukum kepada Indonesia untuk melakukan operasi militer dalam rangka menumpas OPM yang mengganggu stabilitas politik dan keamanan dalam negeri dengan tetap mempertahankan aspek-aspek kemanusiaan sebagaimana diatur dalam hukum humaniter Indonesia. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.